Semua kejadian bisa terjadi di market ya. Kadang kita cuan, kadang kita cut loss, ya itu wajar-wajar saja. Karena yang namanya pasar itu kan jual beli. Ada yang untung, ada yang rugi. Dan itu santai ya, namanya juga jual beli. Kalau kalian mau untung terus, ya itu mustahil. Karena kita menjual dan membeli. Jadi santai aja. Cut loss tetaplah cut loss. Cuan juga masih bisa diraih. Oke, kita masuk di video yang ketiga. Ada wifi. Untuk wifi terkoreksi 3,35%. Lumayan dalam ya. Hati-hati deh. Untuk wifi saya sudah berkali-kali mengingatkan kepada teman-teman, jangan pernah ngincer saham yang udah naik. Kecuali kalian mau jadi orang yang dermawan ya, sedekah pada bandar. Ini udah naik nih, saatnya turun, terus naik dikit, turun lagi. Ya itu wajar, saham yang udah naik saatnya turun. MACD pun dia sudah kurang oke, RSI pun sudah kurang oke. Kemana om arahnya? Bisa balik ke 1750, itu apes. Kalau dia balik ke 1750 itu apes. Namun kuncinya ada di 1900. Dia nggak boleh jebol 1900. Kalau dia jebol 1900 maka potensi lanjut turun ke 1750, turun lagi ke 1600. Itu target penurunan wifi. Nah, kalau kita melihat time frame daily pun wifi MACD-nya sudah benar-benar patah. RSI-nya pun sudah kurang oke. Ya udahlah. Kalau udah kayak gini, teman-teman hindari dulu saham wifi. Minggu besok jangan masukin WL tuh saham wifi. Biarin dia koreksi dulu, koreksi kemana? 1900 baru kalian pantau lagi. Atau 1750 baru kalian pantau lagi. Untuk wifi seperti itu ya, ada potensi lanjut turun dulu. Om kalau besok naik gimana? Ya itu terserah bandarnya lah, urusan bandar itu. Kita cuma melihat analisa dan saya memberikan analisa yang sesuai dengan resikonya saja. Nah, yang kedua ini ada Jati. Untuk Jati ini saham yang hati-hati. Ini saham gila juga karena mungkin ada project dari bandar. Project kenaikan suspend. Itu project sekali naik bes sampai suspend, maksudnya gitu. Dari 50 sampai 180 ini kenaikan yang tidak wajar di suatu saham ya. Kenaikan yang seperti ini biasanya ditandai dengan adanya sebuah berita yang menarik, adanya sebuah project dari sebuah perusahaan, ya sebuah muter-muter bahasanya ya. Kalau kita melihat dari harganya pun dia sudah di 180 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minggu guys. 1 minggu dia hijau. Ada potensi dia kena suspend. Buat teman-teman yang punya barang ini hati-hati aja. Ini saham yang gak sehat ya. Saya ulangi, sesuatu yang naiknya cepat, turunnya pun pasti cepat. Jangan ada yang melirik saham ini dulu, kecuali dia sudah koreksi, dia ada potensi turun. Enggak, potensi naik tapi beresiko, gitu aja sih. Potensi dia naik tapi dia beresiko ya. Untuk Jati, pahlawan bursa pun sudah masuk dan ini hati-hati aja lah. Saya nggak menyarankan kalian membeli Jati. Oke, kalau mau Jati ya silahkan, paling cuma untuk scalping pendek aja. Oke, lanjut ada NICL. Ini juga termasuk saham yang kurang sehat ya. Bukan kurang sehat dari perusahaannya ya teman-teman, dia itu kurang sehat dari harganya yang cenderung naik terus gitu. Naiknya gila-gilaan pura. Sekali naik satu hari 10%, 10%, 20%, arah gitu kan, itu nggak sehat gitu ya. Nah, untuk NICL secara time frame weekly dia sudah di pucuk, RSI dan MACD-nya pun di pucuk, daily-nya pun sama sudah di pucuk. Untuk NICL tidak disarankan membeli. Kunci dia ada di 850. Kalau dia jebol 850 maka potensi amblesnya bisa ke 750. Itu cukup dalam.
Ya, buat teman-teman yang belum punya barang NICL harap dihindari terlebih dahulu. MACD, RSI, daily dan weekly semuanya sudah dipucuk, tidak disarankan untuk membeli. Tuh ya, paling untuk scalping pendek saja. Kalau untuk swing NICL dihindari saja. Lanjut ada ISAT. ISAT terkoreksi 2,41%. Oke. Untuk ISAT dia ada potensi lanjut turun dulu ya. ISAT kemana? Ke harga 1750. Dari MACD dan RSI nya ISAT pun kurang oke. Secara daily ISAT mengerikan. Kalau kita melihat secara time frame weekly pun dia terlihat koreksi sehat ya. Koreksi sehat. Yang penting dia nggak nembus 1750, dia punya support di situ. Kalau nembus 1750 harap dihindari dulu karena ada potensi turun ke 1600. Namun kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya ISAT, dia masih menarik. Menarik, tapi tunggu koreksi dulu ya. Jangan masuk di harga 1800. Jangan. Tunggu koreksi di 1750 sampai 1700 itu boleh lah. Kalian bikin area beli tuh ISAT 1700-an boleh di situ. Oke, lanjut untuk Smil. Smil ini cukup viral kemarin ya. Karena ARB itu yang beli di harga 400. Gimana kabarnya ya? Semoga ginjalnya nggak bergetar ya. Semoga aja. Tapi dia menghasilkan salah satu gap di sini. Ya, bisa ditutup gapnya suatu saat. Tapi nggak dalam jangka waktu dekat inilah ya. MACD dan RSI-nya pun dia mengerikan kok untuk Smil. Hati-hati. Dia punya garis di 244, itu garis yang nggak boleh ditembus oleh Smil. Kalau nembus 244 ya sudah. Ya sudah lah. Begitulah untuk Smil. Dia masih ketahan di MA 200. Dia punya MA 200 di harga 250. Yaitu berarti garis support yang masih kuat ya. Dari support yang kuat 250. Nah, buat teman-teman yang belum punya Smil, mungkin mau nyobain masuk Smil, silahkan di 250 sampai 244 ya. Dah, itu aja area belinya. SL kalau dia closing di bawah 244. Target TP bebas, boleh di 260, boleh 270, dan itu tergantung keserakahan kalian, bebas ya. Yang penting area belinya saya ulangi di 250 sampai 244. SL jika dia closing di bawah 244. Seperti itu untuk Smil. Kita lanjutkan ada PNLF. Oke, terkoreksi 14,44%. Itu mengerikan ya, cukup mengerikan untuk PNLF. Grup panin ini. Secara teknikal daily dia ambrol, MACD-nya jelek, RSI-nya pun jelek. Kalian boleh amati harga 290-nya PNLF. Hati-hati kalau dia jebol 290 harap dihindari dulu. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba, aduh ada chat mulu ya. Kacau ini. Yang mau nyoba beli di harga 300 sampai 290 ya. 300 290. SL jika dia jebol 290 ya, itu kalau mau nyoba. Secara time frame daily seperti itu. Kalau secara time frame weekly dia bisa lebih dalam. Dia punya support di 300. Jadi kesimpulannya untuk PNLF kalau mau nyoba di 300 sampai 290. SL-nya kalau jebol 290. Itu aja untuk PNLF ya. Karena ini mengerikan. Tapi minggu besok dia ada potensi balik arah nih. Semoga mantul ya di 300. Saya screenshot dulu, semoga mantul di 300 untuk PNLF-nya. Seperti itu untuk PNLF. Lanjut ada MPOW. Ini emiten pom-poman, ngapain di request? Untuk MPOW ini sudah tahu saya siapa yang ngerek, siapa yang goreng pun udah tahu ya, si coklat Dubai. Hati-hati kalian kalau mau ngekorin coklat Dubai.
paling minggu depan atau hari Rabu ini besok di pom-pom. Nah kalian jangan beli ya, jangan FOMO, jangan beli, biarin aja, biarin aja jualan sendiri, naikin sendiri, jualan sendiri, yaitu orang gabut kayak gitu. Orang bingung ya, dia itu mau jualan tapi nggak ada yang beli, makanya dinaikin terus gitu. Ya retail sekarang sudah mulai cerdas lah ya, harus belajar cerdas. Kalau ada orang pom-pom nggak usah dibeli gitu, biarin aja. Insya Allah kalian yang menonton video ini insya Allah selamat. Besok Empow memang ada potensi lanjut naik kembali, tapi kalian jangan beli barangnya ya. Dah, kalau mau beli tunggu koreksi lagi, tunggu, paling ini nanti dibanting lagi kok, banting lagi ke harga mana 100 lagi, itu bisa jadi ke harga 100 lagi ya. Udah, emiten kayak gini nggak usah dilirik, biarin aja, biarin si coklat Dubai itu dia mainan sendiri, oke? Kenapa om? Jangan jahat-jahat dong jadi orang. Kita itu nggak jahat ya, kita sebagai analis itu nggak jahat, kita itu mengingatkan kalian, biarin dia jualan sendiri gitu, kalian jangan ikut-ikutan lah, biarin aja. Kenapa? Dia itu hidupnya sudah bersama coklat ya, dia itu hidupnya sudah tiap hari lihat coklat, tiap hari lihat yang manis-manis. Nah kalian malah pingin yang pahit-pahit, itu stres kalian. Udah bener-bener ku kasih wejangan yang manis, kalian malah minta makon nih. Ya seperti itulah. Hati-hati untuk Empow, ada potensi lanjut turun dulu. Turun ya, kemana? Ke harga 120 sampai 100 lagi pun bisa untuk Empow. Secara MACD dan RSI nya Empow dia mengerikan, oke? Tuh yang kayak gini mengerikan ya, hati-hati. Seperti itu saja mungkin untuk video yang ketiga. Sampai jumpa di video yang keempat. Bye bye.